nyanyikan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bahwa kami yakin, kami percaya di dalam hati kami yang paling dalam. Bahwa pada saat Engkau berfirman ya Tuhan, kami percaya Engkau menyatakan kebenaran-Mu sebagai kemenangan bagi kami, bukti kasih Kristus yang Kau nyatakan bagi kami di dalam hidup kami semua. Khususnya saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Pada saat ini Tuhan, mereka datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Mereka datang memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan kami semua bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi penopang bagi kehidupan saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak pada saat ini, dan juga bagi keluarga mereka semuanya. Karena itu Bapa di surga, semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, diberkatilah semuanya Tuhan, dikuatkan semuanya, disembuhkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan bagi kami untuk bersama-sama melihat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya, mari kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama
dari Efesus pasal 6. Ya, puji Tuhan. Ya, salam sehat semuanya ya, saudara-saudara kami. Puji Tuhan. Baik. Saya mengajak kita untuk melihat dan membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ini adalah satu sukacita, kebahagiaan, dan bahkan keistimewaan bagi kita di pagi hari ini. Kita sama-sama bisa melihat dan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita semua, saudara-saudara kami khususnya yang ada di Rutan Siak pada pagi hari ini dan seterusnya tentunya. Mari kita lihat di Efesus pasal 6 firman Tuhan dari ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan, saudara-saudara saya di sana semuanya bisa mengikuti dengan melihat Alkitabnya. Puji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Mulai dari ayat 10 nanti kita akan berhenti di ayat ada 10 ayat sampai ayatnya yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, saya akan bacakan sekali lagi ayatnya yang ke-10. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia, yang ada di Rutan Siak dan juga semuanya yang ada di live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita ambil, yang bisa kita peroleh dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak khususnya, ya, yaitu pentingnya prinsip membentengi hidup, ya. Pentingnya kita mengerti, memahami bagaimana kita memperoleh atau memiliki prinsip untuk membentengi hidup kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pentingnya mempunyai prinsip hidup yang teguh. Ya, itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, mempunyai prinsip hidup yang teguh supaya apa? Supaya hidup kita, langkah kita
perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan kita tidak mudah terombang-ambing. Ya, tidak mudah kita menjadi orang yang melemah, tetapi dengan prinsip yang kuat, itu akan membentengi, akan menjaga kehidupan kita dari persoalan-persoalan kehidupan di sekeliling kita yang mungkin itu bisa menggoda atau memancing kita untuk menjadi ragu untuk melakukan apa yang benar. Nah, karena memang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang dengan mudah saja menyetujui sesuatu tanpa diuji. Nah, ya, dengan mudah saja mengiyakan tanpa melihat benar atau salah. Kita hidup di lingkungan yang seperti itu, saudara-saudaraku. Sehingga kita perlu membentengi pikiran dan hati kita agar kita mempunyai prinsip yang teguh dan kuat. Agar apa? Agar kita bisa mencapai atau agar kita bisa tetap bagaimana merasakan dan mengalami apa yang Tuhan berkenan kepadanya dalam kehidupan kita ini. Karena memang itulah satu-satunya tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Ya, yaitu bagaimana supaya hati Tuhan disenangkan. Amin. Ya, walaupun terkadang dalam menghadapi cobaan atau tantangan, kadang juga kita harus mengalami mungkin dirugikan oleh orang lain, tetapi tidak apa-apa. Kalau memang itu adalah kita harus hadapi karena kita ingin mempertahankan apa yang benar, ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak akan mungkin sia-sia. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kita topangan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita dengan hikmat dan bijaksana, seperti doa yang disampaikan oleh salah satu saudara kita yang mewakili kita, yang membawakan dalam doa pembukaan tadi. Itu benar sekali, ya, saudara-saudaraku. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana. Tetapi, sekali lagi, karena kita hidup di dalam lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita bisa melihat bahwa orang-orang dengan mudah saja berkompromi untuk sesuatu yang belum diuji, sehingga disinilah kita punya kesempatan untuk belajar, untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang kita putuskan dalam kehidupan kita ini haruslah dilandaskan pada iman dan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk melatih diri kita, mempunyai prinsip untuk membentengi hidup kita, ya, karena kita sangat menghargai hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita sangat menghargai bahwa hidup kita ini begitu mahal ditebus oleh darah Kristus, bahwa kita sudah diampuninya, kita sudah dibayar dari segala kesalahan dan dosa kita, dan dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kepada kita dianugerahkannya saat ini suatu keyakinan bahwa di dalam Tuhan hidup kita sangat berharga, keluarga kita sangat berharga. Amin. Nah, di sini kita, saudara-saudaraku, perlu merendahkan hati kita untuk dengan tekun, bersabar, untuk belajar bagaimana kita memiliki prinsip hidup yang dapat membentengi kita, agar senantiasa kita bisa memilih yang tepat, yang bijaksana, yang membawa kedamaian, tentunya yang membawa kekuatan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disinilah Rasul Paulus mengatakan tadi bahwa ya, apa yang harus kita sadari setiap saat adalah di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa dikatakan tidak ada tantangannya, tidak ada cobaannya, di mana iblis tidak membuat jebakan. Ya, karena itulah pekerjaannya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan iblis lagi, karena memang sudah itu pekerjaan iblis, selalu menjebak,
bagaimana melemahkan orang-orang, terutama orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, supaya manusia, supaya orang-orang percaya seperti saudara-saudara dan saya, dan semua orang yang menjadi pengikut Kristus, agar kesaksian kita itu dilemahkan. Ya, supaya nama Kristus itu kalau bisa dihujat oleh orang. Itulah tujuan daripada iblis, membuat tipu muslihat, jebakan-jebakan di sekitar kita. Ya. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di Rutan Siap, maka disitulah kita lihat bagaimana kata kunci untuk kita bisa berhasil menghindari, melewati, melawan ya tipu muslihat iblis, jebakan-jebakan iblis. Ya, di ayatnya yang keberapa tadi? Di ayatnya yang ke 13 kita lihat di situ ya. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Tapi di sini dikatakan, kata kuncinya adalah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, hidup kita ini diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, bahkan sebuah peperangan. Tetapi peperangan terhadap siapa? Bermusuhan terhadap siapa? Melawan siapa? Itu sudah dikatakan di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan manusia yang menjadi lawan kita. Tidak. Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah bangsa dan negara. Karena pemerintah bangsa dan negara adalah hamba Tuhan untuk melindungi kita. Ya. Dan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa di sini kita perlu menyadari lawan kita itu sebenarnya bukan manusia, bukan darah dan daging. Lawan kita adalah roh-roh di udara yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi roh-roh di udara itu, ya, iblis, setan-setan itu mempengaruhi pikiran manusia. Dan orang yang mau dipengaruhi dan orang-orang yang mau dipakai oleh iblis, roh-roh di udara itu, itulah dengan pikiran mereka melakukan sesuatu yang bisa mencelakai atau yang bisa menjebak kita atau yang bisa merusak kehidupan kita. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita untuk bisa menang? Amin. Kan itu tujuannya dalam suatu pertandingan, dalam suatu perlombaan, dalam satu peperangan, dalam satu perjuangan. Tujuan kita adalah supaya kita menang. Ya. Nah, maka disinilah kata kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu seluruh perlengkapan senjata Allah? Ya. Dikatakan tadi di situ di ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Ya, jadi kita sekali lagi diberikan suatu kesadaran di sini dari firman Tuhan bahwa iblis tidak akan pernah berhenti untuk menjebak hidup kita. Iblis tidak akan pernah berhenti mengintai. Ya, bagaimana supaya kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Itulah strategi yang dibuat oleh iblis untuk membuat supaya hidup kita sia-sia. Tapi teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin demikian. Tidak mungkin iblis bisa menang. Tidak mungkin roh-roh jahat di udara bisa menang, mengalahkan hidup kita. Kenapa? Karena kita ini sudah berada di dalam kebenaran Kristus, ya. Karena Kristus sudah menang atas maut. Kristus sudah menang atas iblis dan Kristus sudah menang atas segala kuasa dosa. Sehingga kemenangan itu sudah ada pada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, maka di dalam hal menyadari kemenangan kita itu, ya, saudara-saudaraku, maka dikatakan di situ tadi, jadi berdirilah tegap. Jangan loyo,
jangan mudah bimbang, jangan mudah ragu. Ya, hanya orang yang berdiri tegap, orang yang kuat yang akan bisa bertahan untuk mengadakan perlawanan terhadap musuh dan akan mengalami suatu kemenangan. Tetapi di mana letak kemenangan kita? Bukan pada kekuatan pikiran kita sendiri, bukan pada kekuatan daging kita, bukan kekuatan pada ide-ide kita sendiri. Tidak. Karena pada dasarnya semua manusia adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Satu-satunya kekuatan kita adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh kebenaran firman Allah. Amin. Karena kebenaran firman Allah lah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan kekuatan baru di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu, apapun yang harus kita pilih, itu benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka di ayat 14 tadi dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Ya, dimana itulah yang mengikat pikiran kita. Kebenaran itulah yang meneguhkan hati kita, sehingga kita punya tekad dengan godaan apapun, kita tetap bisa memilih apa yang benar menurut Tuhan. Sekalipun apa godaannya, sekalipun betapa manisnya godaannya, betapa indah pun penampilannya, atau apapun yang disodorkan, betapapun bungkusnya sangat luar biasa menarik, tidak. Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kita melalui kebenaran firman yang teguh kita percayai, itulah yang memampukan kita untuk bisa memilih apa yang benar dan memutuskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di situ dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Semua orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan seperti saudara-saudara dan saya, dan semua orang yang percaya pada Yesus, salah satu tugas kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil keselamatan. Bagaimana kita memberitakan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menanggung segala dosa umat manusia, dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah salah satu tugas kita untuk memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa apa yang kita percayai itu adalah jalan hidup yang sungguh-sungguh benar, yang membawa setiap orang yang percaya kepada kehidupan yang bermakna. Sebagaimana sudah kita dengarkan bersama pada hari Sabtu yang kemarin, bagaimana kita membangun kehidupan kita yang bermakna di dalam Tuhan. Sekalipun orang lain mungkin menganggap bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita percayai adalah sesuatu yang aneh, dianggap oleh orang lain, tidak masalah. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang memastikan, hanya Tuhan yang mengetahui, dan hanya Tuhan yang benar-benar mengerti siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya, dan nanti kita akhirnya bagaimana. Bukan manusia yang menentukan jalan hidup kita, dan bukan manusia yang memelihara hidup kita dengan sempurna, tetapi hanya kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dicurahkan melalui kasih karunia-Nya. Itulah yang membentengi, yang menjaga, yang memelihara hidup kita sehingga tetap menjadi sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita hidup menyenangkan Dia yang sudah mati menebus hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kata kuncinya adalah bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan kekuatan Roh Kudus, bertumbuh di dalam pengertian-pengertian kita akan kehendak Allah. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan tidak mungkin mengatakan sesuatu yang mustahil bagi kita, ya. Karena kita sudah nyanyikan tadi, ketika Tuhan bertindak di dalam kebenaran firman-Nya, tiada yang mustahil, dan kita harus percaya hal itu akan terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka hal yang kedua adalah kita lihat di dalam ayat 18 firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah supaya dengan keberanian, di ayat 20 dikatakan,
Berdoalah supaya dengan keberanian aku juga menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti tahu betapa pentingnya sebuah doa, ya. Tetapi kita juga tidak boleh salah berdoa. Doa-doa kita hanya berkenan kepada Tuhan apabila kita berdoa di dalam pengertian yang benar. Bagaimana kita bisa berdoa dalam pengertian yang benar? Itu tadi, apabila kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya membentengi hidup kita dengan prinsip yang benar. Dan saya percaya, saudara-saudaraku yang ada di Rutan Siak semuanya, sudah banyak menggunakan waktu untuk belajar firman Tuhan dengan kedisiplinan, dengan rendah hati, dan dengan segala ketenangan hidup yang saudara-saudara alami selama saudara-saudara diberikan waktu untuk belajar bagaimana arti hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah modal yang besar bagi saudara-saudaraku ketika saudara-saudara bisa berkarya secara bebas, ya, dalam kehidupan ini, berkumpul bersama keluarga. Ingatlah saudara-saudara sudah diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara sudah diubahkan hidupnya oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara adalah orang yang beriman. Saudara-saudara adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, untuk itu, mari kita berlomba. Mari kita berjuang. Mari kita terus setia dan tekun untuk mempercayai semua kebenaran firman Allah harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya, dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Diberkatilah kiranya sampai kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya untuk bersama-sama berdoa dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan bersama-sama kita saling menasehati, sama-sama kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus, segalanya hanya bagi Dia, dan biarlah saudara-saudaraku semua kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi menjelang siang hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Benar ya Tuhan, kami akan tetap kuat. Saudara-saudara kami, khususnya yang ada di Rutan Siak, akan tetap kuat. Mereka akan tetap bijaksana. Mereka akan diberikan hati yang berhikmat daripada Tuhan, sehingga mereka bisa melihat seperti apa kebaikan Tuhan dalam hidup mereka yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Hidup kami semua di dalam Kristus Yesus. Oleh karena semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, kami semua bersyukur. Ini kami peroleh sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya.